Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang perkalian skalar 2 vektor. Pelajaran di Matematika Peminatan kelas 10 bersama saya Ibu Anastasia Ninotska. Kita akan pelajari 4 hal dalam materi ini: hasil kali skalar 2 vektor, besar sudut antara 2 vektor yang saling tegak lurus, lalu sifat perkalian skalar 2 vektor. Nah, ada gambar pesawat nih. Pesawat di udara juga berbelok ya. Kita lihat. Sebuah pesawat terbang meluncur di udara. Pesawat terbang tersebut berbelok membentuk sudut tertentu. Jika gerakan pesawat terbang tersebut dianggap sebagai vektor, besar sudut yang terbentuk saat pesawat berbelok dapat ditentukan dengan menghitung sudut antara 2 vektor. Nah, hasil kali skalar vektor A dan vektor B ditulis seperti ini. Pengertiannya, suatu skalar yang besarnya sama dengan jumlah dari hasil kali komponen-komponen vektor A dan vektor B yang bersesuaian. Nah, dapat juga dikatakan vektor A itu diwakili vektor OA dan vektor B diwakili vektor OB. Nah, ini rumusnya. Hasil kali skalar vektor A dan vektor B adalah A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Berikut ini adalah gambar pada ruang dimensi 2. Yang berikut ini adalah gambar pada ruang dimensi 3. Nah, kalau ini adalah rumus dari menentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Hasil kali skalar vektor sama saja dengan panjang vektor kali panjang vektor A kali panjang vektor B kalikan cos theta. Dengan syarat theta lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi. Pi dalam sudut biasanya 180 derajat. Nah, rumus ini dapat dijabarkan untuk menentukan besar sudut antara 2 vektor. Cos theta adalah sama dengan hasil kali skalar vektor A dan B bagi panjang vektor A kali panjang vektor B, atau A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3 bagi akar dari hasil perkalian A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat akan dikali dengan hasil dari penjumlahan B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat. Bisa ya? Nah, kita lihat nanti di contohnya supaya mengerti. Nah, kalau bahas sudut pasti ada 3 hal: lancip, tumpul, dan siku-siku. Sudut theta dikatakan lancip jika dan hanya jika hasil kali skalar vektor lebih dari 0. Namun sudut theta dikatakan tumpul jika dan hanya jika hasil kali skalar vektornya adalah kurang dari 0. Lalu sudut theta dikatakan sama dengan pi per 2 atau 180 bagi 2 berarti 90 derajat. Nah, siku-siku berarti ya, jika dan hanya jika hasil kali skalar vektornya sama dengan 0. Nah, maka dapat diambil kesimpulan, jika hasil kali skalar vektornya adalah 0, berarti vektor A dan vektor B tegak lurus. Begitu pula sebaliknya, jika diketahui vektor A dan vektor B tegak lurus, maka skalar vektornya adalah 0. Nah, sekarang kita lihat sifat perkalian skalar 2 vektor. Yang pertama, komutatif. Vektor A kali vektor B sama saja dengan vektor B kali vektor A. Yang kedua, bersifat distributif terhadap penjumlahan. Vektor A kali vektor B tambah vektor A kali vektor C. Kita lanjut. Jika M adalah bilangan real, maka M kali vektor A lalu kali vektor B bisa sama saja hasilnya dengan vektor A kali hasil perkalian dari M kali vektor B. Sifat yang keempat, vektor A kalikan vektor A atau hasil kali skalar vektornya
dirinya sendiri atau sendiri A sama A itu sama saja dengan panjang vektor dikuadratkan, sehingga panjang vektor A sama dengan akar dari hasil kali skalar vektor A kali vektor A. Pangkat setengah itu sama saja dengan akar. Nah, yang terakhir, panjang vektor A kali vektor A lebih dari 0 jika vektor A tidak sama dengan vektor 0, dan vektor A kali vektor A sama dengan 0 jika vektor A itu adalah sama dengan vektor 0. Nah, kita lihat contoh soal, mulai dari yang mudah. Diketahui 4 min 5, 6 min 1. Ditanya hasil kalinya, hasil kali skalarnya. Jadi 4 kali 6 tambah min 5 kali min 1. Hasilnya adalah 24 tambah 5 sama dengan 9. Lalu diketahui panjang vektor U adalah 3 dan panjang vektor B adalah 4. Jika besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 45 derajat, hasil kali skalar vektornya adalah berapa? Nah, hasil kali skalar vektornya diperoleh dari 3 kali 4 kali cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2, jadi 12 bisa bagi 2, 6, maka hasilnya 6 akar 2. Nah, soal berikut adalah diketahui vektor A 2 min 1 4 dan vektor B 4 5 min 6. Nilai kosinus sudut antara A dan vektor B adalah, kita lihat, kita mulai gunakan rumus yang tadi. Hasil kali skalar vektor bagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, jadi kita mulai kerja. Tadi 2 kali 4 tambah min 1 kali 5 tambah 4 kali min 6 per akar dari 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nanti hasilnya dijumlahkan, kalikan dengan 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah min 6 kuadrat. Nah, 2 kali 4 8, min 1 kali 5 min 5, 4 kali min 6 min 24. 2 pangkat 2 4 min 1 pangkat 2 1, 4 pangkat 2 16, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25, min 6 pangkat 2 36. 8 kali 5, 8 kurang 5 kurang 24 itu hasilnya min 21. Lalu yang di sini 4 tambah 1 tambah 16 itu hasilnya 21. 16 tambah 25 tambah 36 itu hasilnya 77. Kalau 21 kali 77 akar 1617. Nah, kita berusaha menyederhanakan ini, ternyata 49 kali 33 disederhanakan jadi 7 akar 33. Min 21 bisa bagi 7, hasilnya min 3. Min 3 per akar 33. Karena masih penyebutnya adalah sebuah bilangan akar, maka kita harus rasionalkan. Jadi kalikan akar sekawannya, min 3 per akar 33 kali akar 33 per akar 33. Hasilnya min 3 akar 33 per 33. Akar 33 kali akar 33. Nah, bisa cara cepat karena bilangannya sama, maka akarnya sudah tidak ada. 3 per 33 itu bisa disederhanakan, bagi 3. 3 bagi 3 1, jadi saya sudah tidak tulis lagi. Lalu 33 bagi 3 itu 11. Nah, bisa juga tulisan dalam bentuk hal lainnya adalah min 1 per 11 akar 33. Baik, bisa paham ya? Ini cara kerjanya dari soalnya ini. Cara 1, lalu ke lanjutnya. Baik, sampai jumpa di latihan soal. God bless you.